Kita harus akui lah, apakah Mas Gibran siap dengan pengalaman politiknya menghadapi situasi yang pelik seperti ini? Enggak. Jadi menurut saya ini sebuah naluri alamiah seorang bapak dan politisi ulung yang merasa bahwa jab-jab kecil tetap harus dilakukan walaupun dia sudah tidak lagi menjadi petinju. Mungkin emang Jokowi target ngomong gitunya bukan untuk netizen, tapi target ngomongnya emang level atas. Iya. Ini masih gue belain nih. Iya, jabnya ke siapa gitu jabnya kan. ke siapa? Nah. Kita kan lihat ya, Pak Jokowi seringkali ketika berbicaranya terkesan buat publik, padahal itu simbol atau pesan yang ditujukan kepada sesama elit. Ini situasi politik yang tidak mudah untuk dihadapi oleh keluarga Jokowi. Pak Jokowi miskalkulasinya adalah ketika sudah 2019 menuju 2024 sangat berkuasa, dia melupakan orang-orang itu. Yang ngawur itu malah kalau merasa dirinya masih berkuasa. Jadi menurut saya apa yang terjadi pada Pak Jokowi, dia sedang akhirnya melihat sebuah realita politik di balik sebuah ilusinya yang memang nggak menapak lah kemarin-kemarin. Oke. Kurang napak tanah lah ya. Artinya kalau sekarang kita bicara mengenai partai-partai yang tadinya melamar Jokowi, nanti dulu sekarang buat Pak Jokowi memang tidak ada yang tersisa selain PSI. Oke, nah Mas, sekarang kita beralih soal tadi kita sudah bahas soal Bu Mega Pak Prabowo. Ya. Ada situasi yang menarik juga setelah pertemuan Pak Dasko dengan Bu Mega. 1 hari setelahnya Pak Jokowi langsung mengundang media nih Mas ke rumahnya. Oh, mengundang itu ya? Jelas mengundang di rumahnya kan, mungkin disatronin lah ya. Iya, pasti diundang. Wartawan mau masuk bagaimana itu kalau nggak dibukain pintu kan? Yakin pasti diundang itu, ya kan? Diakui atau tidak diakui, ya kan? Iya. Nah, galak banget Mas Atang kalau Pak Jokowi. enggak, maksudnya kan kan. Pasti dulu pemilih biasanya. kecewa. Nggak apa-apa, saya juga. Iya, kita semua tahu kok kalau itu. Kekecewaan yang Mendalam. berjamaah. Oke. Nah, terus kemudian Pak Jokowi di momen 1 hari setelahnya di hari Jumat ada pernyataan yang menarik Mas. Yang pertama, Pak Jokowi mengatakan bahwa dia ditanyain wartawan bahwa gimana nih soal pemakzulan nih Gibran karena suratnya sudah diterima sama DPR. Dan dia mengatakan satu paket. Nah, ini netizen juga kadang-kadang ahli politik di Twitter ini kan menarik juga. Ada juga yang ngomong, wah ini seolah-olah Pak Jokowi ingin mengatakan bahwa kalau mau makzulkan Gibran, ente juga harus turun juga. Iya, Pak Prabowo juga harus dimakzulkan. Kan satu paket gitu. Kan satu paket. Iya. Sepakat dulu nggak dengan itu? Seolah-olah itu yang mau disampaikan. Buat saya nggak lazim Pak Jokowi menjawab itu. Oh. Makanya kesalahannya udah di situ. Dari dia mau menjawab Apalagi aja kalau udah benar aneh ya. ngundang wartawan, bela-belain ngundang wartawan. Lawang di dalam menjawab. rumah kan nggak mungkin langsung di halaman aja udah ada pas pampres. Buat saya kasihan Mas Gibran. Oh malah kasihan Mas Gibran. Wah, RI 2 kok masih harus dibelain bapaknya. Damn. Lah itu itulah serba salahnya ketika seorang wakil presiden atau seorang presiden siapapun, wakil presiden deh kalau kita bicara Indonesia ya. Lalu dia adalah anak dari mantan presiden. Apapun yang dilakukan atau dikeluarkan oleh statement bapaknya itu dilihat sebagai upaya membackingi, sebagai upaya momong anak. Inilah yang menyebabkan akhirnya jadi beban buat Mas Gibran. Apapun statement dari mantan presiden akhirnya jadi beban juga buat Pak Prabowo karena kan selalu dianggap cawe-cawe, upaya mengintervensi. Itulah kenapa dalam perbincangan saya terakhir di bulan Agustus dengan Pak Jokowi saya berpamitan karena tidak setuju. Ini bukan curhat ya. Agustus 2023 dong. 2023. 2024 loh kok udah pemilu Mas. Saya ungkapkan hal-hal seperti ini. Oh disampaikan Mas Toto. Beban yang akan menjadi beban Mas Gibran, Pak Prabowo. Walaupun saat itu saya harus akui ya, Pak Jokowi masih menempatkan tone-nya pada statement tidak setuju Mas Gibran maju. Lebih kepada Mas Gibran maju aja gubernur masih DKI. belum mau ya. Saat itu DKI aja. saya nggak tahu jujur atau tidaknya gitu ya, tapi paling nggak diungkapkan ke saya seperti itu. Nah, yang terjadi kan pertanyaan Mas tadi, apa yang kita lihat dalam doorstop kemarin itu kan hal-hal yang tadi saya sebutkan bahwa mau ngomong apapun bapaknya udah pasti orang akan ngeliatnya kok masih ngomong sama bapaknya sih. Nah, itu yang
udah tahu seperti itu, kenapa juga isu sensitif seperti ini masih harus dikomentari oleh Pak Jokowi? Karena orang akan menganggapnya tadi, waduh, kasihan amat anaknya masih harus dibelain bapaknya padahal udah wapres. Yang kedua, spekulasi yang tadi orang mengatakan, kok kalimat lu seakan-akan ingin mengatakan kalau jatuh berdua, nggak bisa sendiri-sendiri gitu kan. Walaupun statement Pak Jokowi juga tidak sepenuhnya benar gitu ya, karena ketika bicara mengenai pemakzulan atas perbuatan tercela, tindak pidana berat, itu bisa saja dilakukan karena bahasanya dan atau presiden dan atau wakil presiden. Artinya bisa atau. Walaupun kalau ditanya ke saya, dorongan dari para forum purnawirawan belum memenuhi syarat. Ya, masih susah lah ya. Karena alasannya kan karena dulu pencalonannya cacat lah. Itu Mau udah kita so long suka ago. atau nggak suka, MK sudah memutuskan, negara sudah memutuskan, terlepas setuju atau tidak setuju, kita hanya bisa berhenti pada level kalau nggak setuju secara etika saja. Ini tetap melanggar. Tapi kalau secara dalam hukum, konteks itu enggak. Jadi tapi balik lagi, kasihan kalau Pak Jokowi terus-menerus masa pensiunnya akhirnya harus menghabiskan waktu seperti ini. Dan sebagai mantan, bukan pendukung saja, saya tuh bantu Jokowi, nggak usah saya tahu. Berarti kecewaannya lebih dalam ini Mas Toto. Sama sampean juga. Saya kan cuman pernah nyoblos gitu kan Mas. Saya bukan hanya nyoblos ya. Saya tetap sedih seorang presiden yang apapun ya dia sudah bekerja keras juga. Yang diingat bukan legasinya terkait infrastruktur, bukan tentang deregulasi, bukan tentang debirokratisasi, tapi akhirnya tentang anaknya dan harus menghabiskan masa pensiunnya dengan kemudian berbicara mengenai cawe-cawe atau tidak, intervensi atau tidak, matahari kembar atau tidak, dan terakhir sepaket atau tidak, mengomentari anaknya sepaket atau tidak, termasuk bahkan seakan-akan harus mencari kerja menjadi ketua umum dari partai tertentu. Buat saya ini tidak lazim buat seorang presiden yang harusnya diingatnya adalah legasinya. Yang 10 tahun luar biasanya Pak Jokowi. Dan yang paling kurang ajar itu pendukung-pendukungnya mendorong seperti ini. Dan sekarang nggak peduli, yang menghadapi akhirnya harus Jokowi sendirian juga. Mereka sibuk tetap nyari komisaris, BUMD, BUMN, ikut menjilat Prabowo. Dulu si paling Jokowi, sekarang si paling Prabowo. Ada nama ormas tiba-tiba dari ini Jokowi titik-titik, titik-titik ya saya nggak titik-titik. Nah itu tadi dari sudut pandang Mas Gibran, kasihan. Kalau dari sudut pandang Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi mengomentari itu, artinya apakah Pak Jokowi merasa bahwa Mas Gibran ini dalam posisi yang memang sedang terancam? Kita harus akui lah, apakah Mas Gibran siap dengan pengalaman politiknya menghadapi situasi yang pelik seperti ini? Enggak. Belum siap ya? Belum siap. Ini situasi politik yang tidak mudah untuk dihadapi oleh keluarga Jokowi. Tuduhan, saya juga nggak suka sebenarnya tuduhan ijazah segala macam. Udahlah, dia lulus kok, saya yakin gitu ya. Perkara IPK-nya berapa dan segala macam, itu urusan lain gitu ya. Tapi buat saya juga kampungan lah yang masih terus berkutat dengan kebencian mengenai ijazah. Ayo dong move on ke depan. Bagaimana kita nilai Prabowo Gibran bagus atau tidak? Kalau Anda nggak suka Gibran, nilai Gibran mumpuni atau tidak dalam kerjanya sebagai capres. Anda nggak suka dengan Jokowi, awasi jangan sampai dia cawe-cawe. Kalau Anda takutnya seperti itu, jangan kemudian muter ke belakang nanti ijazah TK-nya lah apa dan segala macam gitu ya. Ruwet ya. Jadi saya dengan segala hormat, saya nggak suka juga dan menurut saya kampungan itu sosok-sosok yang terlalu berkutat dengan isu itu. Tapi balik lagi kepada apakah Pak Jokowi merasa terancam? Ya, Mas Gibran belum ada dalam posisi untuk, menurut saya, punya pengalaman politik cukup menghadapi tadi serangan-serangan seperti itu, rimba belantara dari pertarungan antar kekuatan di internal Prabowo Gibran, mantan orang Jokowi yang sekarang malah berebut berbicara mengenai mengambil hatinya Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini sebuah naluri alamiah seorang bapak dan politisi ulung yang merasa bahwa jab-jab kecil tetap harus dilakukan walaupun dia sudah tidak lagi menjadi petinju. Dari bahwa Mas Gibran belum ada dalam posisi yang cukup punya pengalaman menghadapi. Iya, dulu kan latihan ngejab-jabnya sama letkol tadi. Iya. Siapa tahu sekarang Mas Gibran juga nggak siap kalau dijab letkol tadi. Ya misalnya mungkin ya Mas Toto, biar kita nggak tahu. Ya. Artinya walaupun kita mungkin
ngapain sih Pak Jokowi gitu kan, kesian Mas Gibran nanti dianggapnya masih di ngomong bapaknya. Mungkin emang Jokowi target ngomong gitunya bukan untuk netizen, tapi target ngomongnya emang level atas. Iya. Ini masih gue Jabnya. belain nih. Iya, jabnya ke siapa gitu jabnya kan. ke siapa? Kita kan lihat ya, Pak Jokowi seringkali ketika berbicaranya terkesan buat publik, padahal itu simbol atau pesan yang ditujukan kepada sesama elit. Nah, itu. Menurut saya tadi kalau kita mau sedikit berspekulasi itu juga bahwa isu pemakzulan ketika Pak Jokowi akhirnya ikut berkomentar, ya Pak Jokowi paling tidak menyampaikan satu pesan yang sedang Anda hadapi bukan hanya Gibran, Tapi saya. tapi saya yang masih punya kekuatan politik. Paling tidak itu yang dirasakan oleh Pak Jokowi. Yang kedua juga mungkin itu pesan kepada elit-elit politik yang ada dalam satu lingkaran kekuasaan, sampai saya harus turun gunung, kok anak saya nggak dibelain? Oke. Kalian pada kemana kira-kira seperti kan itu. gitu ya. Iya. Kira-kira seperti Mas, tapi aku pengen nanya gini nih Mas. Dengan segala manuver Pak Jokowi hari ini, mau jadi ketum PSI lah, terus ngomong gitu-gitu masih belain anaknya. Mas Toto melihat Pak Jokowi sejauh ini miskalkulasi nggak sih? Dengan keluar, dengan berseberangan sama PDIP, Ya. akhirnya dikeluarkan oleh PDIP, dan kemudian sekarang posisi konstelasi politiknya kok tampak tidak menguntungkan dia gitu. Sebenarnya kan tinggal dilihat gini ya, dalam sejarah politik Pak Jokowi. Suaranya langsung getir nih pas bahas Jokowi. Nggak, ini kita sama-sama tahu perjalanan politik Pak Jokowi ya. Saya mendukung Jokowi itu sebelum dia dicapreskan. Dia maju gubernur pun buat saya ada sesuatu saat itu karena ada nilai istimewa. Mas Toto kok agak berkaca-kaca ini. Enggak, ini berembun kena AC kacamatanya. Jadi kita kan bisa lihat ya, siapa sih yang dari awal ikut dalam sepak terjang Jokowi pada saat dia bukan siapa-siapa dengan segala resikonya saat itu. Karena keinginan untuk bukan ketua umum, bukan bangsawan politik dan lain-lain gitu ya. Saat itu kan harapan, walaupun harapannya memang kita akhirnya sadar terlalu besar juga gitu ya. Artinya dulu orang biasa bisa jadi presiden, muncul mimpi itu kan Mas. Bisa dilihat kok orang-orang yang sekarang dekat dengan Pak Jokowi berapa banyak yang memang sudah ikut dari 2014. Banyak loh yang ikutnya dari 2019. Saya nggak mau sebut ya. Ada yang sekarang udah jadi menteri, sangat dekat dengan Jokowi. Ada yang sekarang lagi ramai dibahas terkait tambang, BUMN. Coba cek 2014 mereka apakah dukung di sana Jokowi atau tidak, atau baru ikut di 2019 ketika sudah mulai muncul isu macam. Karena 2014 itu kan PDIP, Nasdem, PKB doang tuh Mas. Betul. Tiga itu loh. Betul. Ketua-ketua umum yang sekarang mendukung nih, atau masih dikatakan dekat dengan Jokowi, coba tarik lagi. Emang 2014 dia mendukung Jokowi? Bahkan banyak yang sebenarnya mendukung lawannya Pak Jokowi loh saat itu. Artinya saya bukan sedang berbicara kalau miskalkulasi pun dalam konteks miskalkulasi keluar dari PDI Perjuangan. Tapi miskalkulasi meninggalkan orang-orang yang seharusnya dianggap itu lebih less kepentingan. Saya nggak bilang tulus deh ya, tapi kepentingannya lebih sedikit. Dan kemudian kalau kita lihat juga, kita bedah di 2024, yang terbelah itu kan ya orang-orang banyak yang akhirnya tidak mau ikut mendukung Jokowi, yang memang dari awal memang nggak minta jabatan, memang nggak minta proyek gitu kan. Saya pikir Pak Jokowi miskalkulasinya adalah ketika sudah 2019 menuju 2024 sangat berkuasa, dia melupakan orang-orang itu. Artinya penegasan artinya miskalkulasinya bukan di 2023 2024, 2019. Mulai 2019 puncaknya pada saat dia menempatkan anaknya secara kontroversial untuk menjadi seorang cawapres. Menarik. Orang-orang yang mau kita sebut aktivis, orang awam. Oh, dia meninggalkan itu ya. Itu yang menurut saya akhirnya menjerumuskan dia dalam posisi seperti sekarang. Yang jorok-jorokin dia maju 2024 aman Pak. Pak Prabowo pasti nurut Pak. Nanti kami tetap loyal Pak. Kita tetap jadi menterinya Bapak Pak, walaupun misalnya jadi menteri Pak misalnya. Sekarang kemana? Pak Jokowi sendirian akhirnya. Soal ijazah juga nggak dibelain, soal akhirnya semua mengambil sikap berhati-hati. Isu Mas Gibran semua mengambil sikap cenderung mengambang, statementnya forum dorongan Purnawirawan cenderung nggak ada yang senyap-senyapnya aja, nggak ada yang belain ya. Dan penyakit kekuasaan berulang kok gitu-gitu aja. Penyakit kekuasaan berulang. Yes, miskalkulasi, tapi bukan hanya dalam konteks PDI Perjuangan, tapi dalam konteks tadi dia meninggalkan penyokong utamanya yang sebenarnya nggak nuntut dia banyak selain dia bekerja baik. Oke, pertanyaan berikutnya adalah soal ini Mas. Kalau tadi
soal statement Pak Jokowi terkait dengan pemakzulan, upaya pemakzulan Mas Gibran. Yang kedua adalah Pak Jokowi juga menyatakan secara gamblang setelah sebelumnya mengatakan masih harus menghitung-hitung, Pak Jokowi mengatakan kayaknya saya di PSI aja. Ketika ditanya soal, sebenarnya ditanya wartawan kan mancingnya juga agak ngayunnya juga agak jago ya. Pak, P3 itu Pak katanya Bapak Jangan-jangan ditawarin. pertanyaannya udah Pak Settingan Jokowi yang juga. dorong. Iya, bisa jadi ya. bisa jadi. Tapi kalau itu enggak lah Mas, kita harus kusnuzon terhadap Ya, jurnalis. terhadap solidaritas. Memang doorstop ya. Ya, Memang doorstop, ya. walaupun saya tetap yakin itu diundang karena di dalam rumah. Oke. Nah, itu gimana Mas Toto melihatnya? Artinya, secara gamblang Pak Jokowi mengatakan saya kayaknya di PSI aja. Serius ini berarti Pak Jokowi ini mau masuk PSI ini. Masa anggota biasa kan nggak mungkin ketum berarti. Saya nggak kaget ya, Oke. karena pertama tadi apa yang kita bahas dalam beberapa puluh menit ini kan sebenarnya kita sepakat tentang satu hal. Pak Jokowi harusnya menyadari situasi sekarang posisi politiknya tidak sekuat dulu. Oke. Baik dalam konteks dirinya sebagai magnet ataupun dalam konteks kekuasaan beliau dalam bisa mempengaruhi pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Artinya asumsi bahwa ada yang berharap dari pemilihnya Jokowi bahwa ini sebenarnya kekuatannya adalah kekuatan Prabowo Jokowi kok pemerintahan ini gitu kan, ternyata tidak terjadi. Ya. Simbol terkuatnya salah satunya adalah Prabowo menunjukkan saya akan berkomunikasi dengan siapapun termasuk yang berseberangan dengan Jokowi. Bu Mega. Sebagai seorang Jokowi, dia kan kemudian harus mengambil atau merespon. Oke, posisi politik saya ternyata tidak sekuat itu. Kalau dalam konteks nama besar saja, hanya menjadi mantan presiden saja. Secara sistem politik dan tata negara, kekuatan politik konkret itu satu-satunya yang bisa dilihat secara real adalah punya partai. Oke. Karena ketika saya punya partai, saya bisa dihitung suaranya pada saat pileg, saya bisa ikut pilpres dan lain-lain. Diajak foto sama warga itu juga cukup masih kurang. Ya? Kurang. Ya itu mah, Raffi Ahmad juga nggak kalah jumlahnya kalau itu doang gitu. Tapi Raffi Ahmad kan kepentingannya cipung bukan wapres, artinya kan nggak seribet itu hidup. Belum. Gitu kan. Nah Pak Jokowi ini ngawur. Tapi ya Pak Jokowi menyadari dalam konteks itu dia harus punya kekuatan politik real, satu-satunya adalah ikut partai. Ketika kemarin ditanya oleh wartawan kan P3 nih gitu kan. Jelas kalau pertanyaannya antara dua partai itu ya jelas dia akan pilih PSI. Kenapa? Uang P3 selama Jokowi berkuasa suaranya turun terus kok. Bahkan hadiah terakhirnya adalah Kagak lolos. tidak lolos gitu kan. Artinya memang tidak linier antara sosok Jokowi dengan P3. P3 yang memang partai Islam gitu ya. Bahkan kalau ditanya lebih luas, kenapa PSI? Misalnya kan dulu katanya dilirik Golkar. Ya. Kenapa nggak PAN misalnya yang juga dikatakan PAN juga nawarin. dekat gitu misalnya. Itu kan dulu. Ketika Jokowi masih jadi presiden atau baru selesai jadi presiden. Politik itu kejam yang saya katakan tadi. Ketika Anda lepas posisi sebagai pemegang kontrak politik sebagai presiden, sahamnya 0 langsung. Dari 100% ke 0. Dan itu yang menyebabkan kita nggak usah kaget kalau dalam hitungan bulan magnet elektoral atau magnet itu langsung berpindah dari yang namanya Jokowi ke Prabowo. Dulu kita lupa apa? SBY begitu dilulukannya 2004. Iya. Banyak sekali yang kemudian ngenyek gitu ya kepada Pak SBY ketika baru selesai berkuasa, ketika Jokowi baru berkuasa gitu kan. Dan itu di level pemilih loh, masyarakat loh. Elit tuh lebih kejam dibanding pemilih. Elit lebih kejam. Iya, artinya kalau sekarang kita bicara mengenai partai-partai yang tadinya melamar Jokowi, nanti dulu sekarang. Saya berpikir tentang diri saya sendiri, saya pengen jadi ketum lagi. Saya berpikir mengenai bagaimana saya bisa punya power lagi di partai yang sama. Karena kalau nanti Pak Prabowo menang, saya mau ikut lagi, saya mau jadi menteri lagi. Jadi buat saya it doesn't make sense kalau masih ada partai yang masih akan menawarkan posisi ketumnya kepada Pak Jokowi. Artinya apa? Buat Pak Jokowi memang tidak ada yang tersisa selain PSI yang memang didirikan karena menjadi partai Jokowisme itu. Jadi sedihnya saya lagi-lagi sedih. Ini Pak Jokowi harus mengeluarkan statement seperti ini ya karena nggak punya pilihan. Tidak punya pilihan dari dua sisi.
dari satu sisi Pak Jokowi tidak punya pilihan, harus menyelamatkan klannya dan kekuatan politiknya dengan cara memiliki kekuatan real politik berupa partai. Di sisi lain ketika memilih partai nggak ada pilihan juga, ketika dia menyadari partai lain udah sibuk dengan dirinya sendiri dan berlomba untuk mengambil hati Pak Prabowo bukan lagi dirinya. Oke, secara sederhana berarti ketika statement Pak Jokowi itu muncul, artinya bahwa Pak Jokowi itu kartunya juga sudah semakin sempit ya Mas hari ini. Ya sampai ngundang makan wartawan gitu kan, wawancara ya sempit lah berarti. Ya itu alamiah dalam sebuah politik. Yang ngawur itu malah kalau merasa dirinya masih berkuasa. Jadi menurut saya apa yang terjadi pada Pak Jokowi, dia sedang akhirnya melihat sebuah realita politik di balik sebuah ilusinya yang memang nggak menapak lah kemarin. Kurang napak tanah lah ya. Pada akhirnya Jokowi juga harus tunduk pada hukum alam politik Hukum alam politik. Apakah Pak Jokowi juga mungkin bisa mengikuti jejak Pak SBY, mungkin melukis atau hobi yang lain gitu ya Mas? Nah, saya nggak tahu hobinya apa masalahnya. Oh iya. Tapi ya Pak Jokowi hobinya apa ya? Ya berpolitik. Berpolitik itu ya, passion ya. Miara kodok dulu. Oh iya, tapi lain dulu. Itu kan juga itu hobi. Itu kan simbol Kijang, ya kan Kijang juga toh. Kalau Kijang memang sudah ada di istana. Kalau kodok baru diintroduksi. Domba kalau saya nggak salah tuh. Domba. Kang Teten dulu yang bawa. Iya. Domba kok Kijang. Tapi balik ke pekerjaan pensiun seorang presiden ya. Itu yang balik lagi saya sedihnya adalah kita mau bicara Pak SBY, bicara Ibu Mega. Katakanlah mereka benar berpartai. Ya. Tapi trennya beda nih. Yang namanya presiden itu dulu berpartainya de facto dan de jure itu terutama ketika dia ngejar posisi presiden. Dia powerful sebagai ketua partai di organisasi, sangat aktif. Dia bikin partai seperti SBY dengan Partai Demokrat. Ketika sudah selesai jadi presiden, dia malah secara de facto mulai meninggalkan peran-peran itu, dikasih ke anaknya kah, Mbak Puan, dikasih ke AHY, dan dia mulai berbicara entah hobi atau aspek kenegaraan. Pak SBY itu masih loh masih ngomongin lingkungan ya kan, tweetnya masih kenceng dan diundang keluar diundang presiden, bicara mengenai hal-hal yang sifatnya sebagai seorang negarawan. Ibu Mega pun masih seperti itu. Pak Jokowi sedihnya saya adalah kenapa trennya berbalik. Ketika dia ingin menjadi capres, dia nggak berpartai malah. Ketika dia sudah selesai jadi presiden, kok malah mencari posisi sebagai ketua umum partai. Ini nggak ada di dunia. Dan kasiannya adalah ya Pak Jokowi akhirnya tidak bisa menghabiskan masa pensiun seperti mantan presiden yang lain. Karena tidak selalu berpikir tentang politik praktis, backup Mas Gibran mungkin dan lain sebagainya. Karena apa? Ya karena kurang ajarnya orang-orang yang jorokin tadi. Oke. Aman Pak, anaknya majuin Pak. Nanti Bapak juga tenang Pak. Kalau Bapak diganggu, Bapak jadi ketua umum partai aja Pak. Yang sibuk akhirnya Pak Jokowi, berjibaku akhirnya Pak Jokowi. Yang jorokin tadi mah yang tadi saya bilang, lagi ada yang jadi menteri, ada yang jadi mungkin wamen, ada yang jadi direksi atau komisaris BUMN mungkin. Tapi emang kalau udah mengakuisisi PSI, bargaining politik Pak Jokowi jadi lebih dipertimbangkan nggak sih, Mas, sama Pak Prabowo? Kalau bicara PSI as it is ya tidak. PSI bukan partai parlemen, PSI bukan partai besar, dan itu hanya akan terjawab dengan waktu. Kalau memang Jokowi sebegitu saktinya secara elektoral bisa membuat PSI paling tidak sekelas partai-partai menengah seperti PAN, PKB, Nasdem, ya di situ bargaining positionnya juga mungkin akan meningkat. Tapi berarti baru kelihatan di 2029 dong moment of truth-nya bargaining politik betul, Jokowi. Saya pikir Pak Jokowi saat ini sedang melakukan investasi, memang sedang berbicara mengenai 2029, bukan berbicara jangka pendek. Nah, pertanyaan terakhir ini Pamungkas. Ketika nanti melihat situasi konstelasi hari ini gitu, dengan tadi cara Pak Prabowo menunjukkan bahwa Pak Prabowo juga bisa berkomunikasi dengan Bu Mega yang artinya berseberangan dengan Pak Jokowi gitu, apakah ini juga bisa menjadi indikasi bahwa di 2029 nanti jika pada akhirnya PDIP akhirnya bergabung, sangat mungkin justru Prabowo ini berhadapan-hadapan dengan Jokowi di 2029. Akhirnya udah ngeri. Iya kan?
Ketawa aja Mas Toto. Iya, Mas. Pilpres itu bukan bergantung pada kekuatan politik di belakangnya yang paling utama. Itu sekunder, itu faktor sekunder. Faktor primernya adalah punya calon kuat atau enggak. Jadi mau sehebat apapun Jokowi membangun PSI, merangkul kembali kekuatan-kekuatan politik yang dia miliki, sebesar apapun logistiknya, tapi dia nggak punya capres yang kuat, dia nggak bisa ngelawan Prabowo. Oke. Karena Sosok Prabowo itu masih nomor 1 ya? Iya, artinya kalau kita Oh, mau incumbent berbicara pula. Iya. mengenai hal yang lebih konkret adalah kan udah pasti dong kalau kita bicara Jokowi pengen majuin siapa, ya majuin Gibran dong. Ya. Nggak mungkin majuin yang lain gitu kan. Saya nggak tahu kalau Budiari mungkin. Mungkin. Ya, kalau paling nggak tetap lebih sayang Gibran lah dibanding Budiari, saya yakin gitu. Tapi kalau kita bicara Gibran pun, kalau patokan saya sekarang dengan survei-survei yang ada, Gibran belum menjadi kekuatan elektoral, apalagi ketika berbicara kemungkinan melawan Prabowo, PR-nya masih sangat besar. Karena ternyata Gibran bukan Jokowi yang langsung bisa menjadi magnet elektoral, bahkan kemudaannya pun yang seharusnya bisa jadi kekuatan malah menjadi sebuah kontroversi karena dianggap sebagai simbol dari darah biru dan karbitan. Itu yang menurut saya sebagai prasyarat utama kalau kita ingin melihat sebuah pertandingan antara dua kekuatan besar, Prabowo dengan Jokowi, masih ada PR dari kekuatan politik Jokowi menjadikan Gibran sebagai kembang elektoral yang kemudian mumpuni untuk bisa bertarung mau tidak mau. Kalau Pak Prabowo masih sehat ya harus bertarung dengan Pak Prabowo. Tapi peluang itu berarti kecil ya Mas. Artinya yang dikejar sekarang justru masih tetap lanjut lagi nih paling enggak gitu ya, Prabowo Gibran gitu. Nah itu juga belum tentu. Oke. Itu juga belum tentu. Kursi RI 2 nih banyak. Pertanyaan saya, jadinya. Memang Gibran mewakili partai apa? Sebagai sebuah kekuatan politik di 2029. Nggak ada juga Mas. Ketika itu tidak bisa terjawab, artinya bahkan bargaining position Gibran untuk menjadi wapres lagi kalah dibandingkan ketum-ketum lain yang juga nafsu pengen jadi wapres. Karena sahamnya jelas. Betul. Ketum lain yang nafsu jadi wapres, misalnya yang masih ketum kayaknya pengen maju. Semua pengen, semua pengen. Kalau pengen. Atau yang non ketum tapi figur partainya ya. dalam. Ya, Pramono semua misalnya. pas Ya. waduh bahaya. Singgung lagi. menghindar terus. Saya dulu tim Pramono transisi, tuh. jadi nggak bisa. Bagus menghindari konflik kepentingan itu namanya. Iya. Karena ya emang sebenarnya ada di kepala skema itu, tapi nanti dulu aja ngobrol. Itu nanti kita bahas lain kali ya, tapi ya saya. 2028 lah. Iya, jangan 27 lah boleh 27. Iya, sekarang rakyat masih sulit hidup, nanti masa kita udah ngobrol Ngomongin 2029. Yes, masih jauh. Gitu. Sulit ya rakyat sekarang ya. Oke, gitu udah jadi Mas Toto. Oke, Mas Toto terima kasih banyak untuk Thank you Mas Toto. Thank you banget. pencerahan dan semuanya. Thank diskusi kita yang menyenangkan tentang politik hari ini. Semoga sahabat Mas Toto juga tercerahkan ini Asik. Mas Toto. Nah, Terprovokasi. provokasi siapa Mas Toto sebenarnya diarahkan ya. Ini sebenarnya Kan udah mau di closing ente mancing lagi. Yunarto Wijaya ini juga kadang ngomong untuk publik tapi sebenarnya memprovokasi selalu. Ya misalnya gitu mungkin ya. Gitu. Oke, sahabat Mas Toto, begitu pertemuan dengan Yunarto Wijaya atau Mas Toto. Semoga mendapatkan banyak insight politik dan kita akan nantikan obrolan selanjutnya. Yes. Tetap hangat, tetap ngegas di Gaspol selanjutnya. Itu saya Tata Gurito. Saya Vittorio, jangan lupa subscribe. Oh ya, subscribe, follow juga Yes. Instagram GSPL Podcast dan juga subscribe YouTube Kompas.com. Yes. Gitu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Kita bertemu lagi selanjutnya. Tetap tegas dan tetap nampol. See ya.